Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat sallallahu alaihi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah memasuki malam yang ke-17. Ya memang seperti itulah waktu, tidak bisa kita tunda-tunda, berjalan begitu cepat rasanya. Tahu-tahu sudah malam 17, nanti tahu-tahu sudah 20, tahu-tahu sudah takbiran. Kalau udah takbiran senang Bapak Ibu ya, rasa lega rasanya, rasa merdeka, rasa sudah menang. Nah, malam 17 Ramadan itu adalah malam yang sangat bersejarah. Namun sebelum kita ngomong tentang nuzulul Quran, alhamdulillah kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Saya selalu motivasi ini, khususnya untuk saya pribadi. Hadisnya itu barang siapa sholat isya berjamaah, maka dia seperti sholat sunnah setengah malam. Itu selalu saya sampaikan untuk motivasi saya dan kita semua. Jadi kalau kita tadi sholat isya berjamaah, maka kita seperti dapat pahala sholat setengah malam. Dan lanjutnya hadis itu, barang siapa sholat subuh berjamaah, maka dia seperti sholat malam semalaman. Maka jangan sampai nanti besok subuh tidak datang, rugi. Disiasati habis makan sahur, diisi dengan zikir atau baca Quran, nunggu sampai subuhnya datang. Karena rugi kita sudah bangun, sudah sahur, habis sahur tidur. Kalau udah habis sahur tidur, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun-bangun jam 6, jam 7, matahari sudah panas. Makanya kita biasakan mulai besok, jangan sampai kita tidak subuh berjamaah, rugi. Bahkan hadisnya lain, setiap langkah kita ke masjid, satu langkah pahala, satu langkah lagi menghapus dosa. Langkah lagi pahala, langkah lagi menghapus dosa. Makanya kalau rumahnya dekat, langkahnya tidak usah panjang-panjang, langkahnya kecil-kecil ya, biar banyak pahalanya. Ada ungkapan menarik, jangan risau kalau kita kehilangan sandal di masjid, tapi risaulah kalau sandal kita tidak pernah ke masjid. Kalau sandal hilang di masjid, insya Allah diganti sama Allah. Tapi kalau sandal kita tidak pernah ke masjid, itu sangat berbahaya. Jadi mulai besok kita azamkan, jangan sampai tidak sholat subuh berjamaah. Nah, kita bicara tentang nuzulul Quran. Nuzul itu bahasa Arab artinya turun. Jadi Al-Quran itu turunnya 2 tahap. Ada yang sekaligus 30 juz, ada yang berangsur-angsur. Nah, para ulama mengatakan kalau dia turunnya langsung dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia, itulah yang kita baca tadi setiap surahnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Nah, dari langit dunia ke bumi disampaikan kepada Nabi Muhammad itu pas pertama kali ketika Nabi berkholwat
berzikir di Gua Hira, itu pertama kali turunnya adalah pas tanggal 17 Ramadan, seperti malam ini. Jadi pas malam 17 Ramadan datanglah malaikat Jibril ke Gua Hira menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan wahyu yang pertama. Anak-anak, apa wahyu yang pertama? Surah apa? Surah Al-Alaq, bukan surah Iqra. Tidak ada surah Iqra. Namanya surah Al-Alaq. Berapa ayat? 5 ayat. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Tadi pas waktu maghrib itu dibaca imam muda kita, yaitu Al Ustadz Muhammad Fahmi. Tadi maghribnya baca surah Al-Alaq, bukan surah Al-Iqra. Tidak ada surah Al-Iqra. Saya ganti dulu ya, biar enak. Nah, inilah, kalau buatan manusia itu pasti ada kelemahan-kelemahannya. Kalau buatan Allah tidak ada kelemahannya. Ya, ini namanya teknologi, ya kita harus bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kita lanjut. Jadi jangan sampai kita lupa dengan sejarah yang besar yang namanya nuzulul Quran. Makanya setiap 17 Ramadan mari kita sama-sama memperingati turunnya Al-Quran yang kita kenal dengan peringatan nuzulul Quran. Al-Quran itu apa sih Pak? Nah, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Yang membacanya saja itu bernilai ibadah, walaupun tidak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna. Apa ya artinya ya? Tidak paham artinya. Tidak apa-apa, itu tetap berpahala. Hadisnya apa? Barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran, itu nilainya, pahalanya 10 kebaikan atau 10 pahala. Itu di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan itu. Makanya kalau kita mengucapkan alif lam mim, wala takun alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi alif lam mim itu sudah terdiri dari 3 huruf. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sudah 30 kebaikan. Boleh kita Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Shadaqallahul Adzim, sudah dapat 20. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra, boleh. Tapi ya kelewatan lah. Masa ngaji hanya alif lam ra, Shadaqallahul Adzim. Sudah dapat pahalanya 30. Hadirin rahimakumullah. Nah, dalam kesempatan kultum yang singkat ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis, di mana hadis ini menjelaskan tentang surga itu merindukan 4 kelompok atau 4 golongan manusia. Bapak Ibu pengen masuk surga? Mau? Masa masuk surga enggak mau? Kita ini manusia sebenarnya adalah, aslinya manusia itu penghuni surga. Karena Nabi Adam pertama kali diciptakan Allah diletakkan di surga. Jadi Nabi Adam itu sudah menikmati bagaimana fasilitas di surga. Kenikmatan di surga itu seperti apa. Terus Nabi Adam diperintahkan menjadi khalifah fil ard, maka diturunkanlah ke bumi. Nah, ada sebuah hadis menjelaskan bahwa ada kelompok manusia yang dirindukan oleh surga. Rasulullah bersabda,
al jannatu mustaqotun. Surga itu merindukan ila arba'ati nafarin, terhadap 4 kelompok manusia. Yang pertama, talil Quran. Siapa kelompok yang pertama yang dirindukan surga? Adalah orang yang senang atau gemar membaca Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran setiap habis tarawih atau habis sholat segala macam, baik di rumah ataupun di masjid, itulah kelompok atau golongan orang-orang yang dirindukan surga. Jadi bukan saja kita pengen masuk surga, tapi surga itu rindu dengan orang yang membaca Al-Quran. Dan selain dibaca, dipahami, terus diamalkan. Itu pentingnya. Jadi rangkaiannya membaca, mempelajari, memahami, terus diamalkan. Jangan hanya berhenti hanya dibaca. Kalau hanya berhenti dibaca, tidak diamalkan, ya kita tidak tahu dan tidak bisa menjalankan syariat Islam secara kafah atau secara sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya, menjaga mulutnya. Orang yang hafidhil lisan, yang menjaga lisannya adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Karena lisan ini walaupun kecil, manfaatnya besar, tapi apa? Madorotnya atau bahayanya juga besar sekali. Makanya puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum dari pagi, dari subuh sampai maghrib, tapi juga bagaimana menahan hawa nafsu. Dan diantaranya adalah menjaga lisan. Makanya Rasulullah bersabda, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat puasanya, tapi dapatnya apa? Ilal ju' wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Karena apa? Dia tidak makan, tidak minum, tapi masih suka marah, masih suka caci maki, masih suka gibah, masih suka fitnah. Yang kebanyakan kita ini kan suka gibah. Gibah itu bahasa kerennya tuh gosip. Nah, kalau gibah ini tidak terasa, kadang sedikit tahu-tahu jadi lebar ngomongin orang. Gibah itu apa sih Pak? Gibah itu ngomongin orang walaupun itu memang nyata orang itu dilakukannya. Contoh si A utang sama si B. Udah jatuh waktu tempo, si A ndak bisa nyaur utangnya ke B. Akhirnya B ceritalah ke C. Oh si A tuh gini. Nah, si B nanti, si C nanti cerita sama si D, si F sampai Z. Nah, walaupun itu memang betul-betul dilakukan sama si A, itulah namanya ghibah. Kalau fitnah, ngomongin orang yang itu tidak senyatanya, tidak kenyataannya, itu di atasnya ghibah lagi, yaitu fitnah. Maka dalam hadisnya itu kebaikan itu akan dimakan oleh keburukan kita yang namanya hasad, yang namanya dengki, iri kepada orang, seperti halnya memakannya api kepada kayu bakar yang kering. Makanya nanti kalau kita ya puasa, ya sholat, ya zakat, tapi tahu kebaikannya kok hilang atau berkurang, itu karena itu tadi, banyaknya kita kurang bisa menjaga lisan kita. Nah, yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa'id amul ji'an, orang yang mau memberi makan orang yang kelaparan. Kalau kita puasa itu laparnya dari pagi sampai maghrib. Tapi kalau orang fakir miskin itu setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun kelaparan. Makanya sebenarnya puasa itu adalah menjaga bagaimana kita untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Oh seperti ini loh rasanya lapar. Oh seperti ini loh rasanya haus. Makanya barang siapa suka memberi makan orang yang kelaparan, maka dia nanti
termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Dan apalagi kalau di bulan Ramadan itu, fadilahnya luar biasa. Orang yang memberi makan sama orang. Ada keterangan, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Makanya kalau digilir suruh bawa kue itu tidak usah sayang-sayang. Apa yang bisa kita berikan, berikannya. Itu termasuk sedekah kita pada orang-orang yang berpuasa, orang yang habis tarawih, orang yang habis tadarus. Yang terakhir, orang yang dirindukan surga, was-shaimun Ramadan. Jadi siapa yang dirindukan surga? Yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena dalam hadisnya, siapa yang berpuasa Ramadan, maka dia diberi jaminan surga oleh Allah. Surganya namanya apa? Yaitu surga namanya Ar-Royan. Ada surga yang khusus bagi orang yang berpuasa, yaitu surga Ar-Royan. Di mana di surga itu tidak ada satupun orang yang bisa masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadirin rahimakumullah, itulah sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Khususnya saya itu mengingatkan kembali khususnya kepada saya pribadi. Karena ibarat saya ngomong itu, yang paling dekat dengan mulut saya itu adalah telinga saya. Makanya saya itu sebenarnya ngomongin nasihati saya pribadi. Dan semoga apa yang bisa sampaikan ini juga bisa mengingatkan kepada jamaah semua untuk kita saling selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin ya robbal alamin. Semoga nanti ke depannya kita bisa memaksimalkan lagi. Pertama tadi apa? Orang yang dirindukan surga pertama apa? Orang yang gemar atau suka membaca Al-Quran. Yang sudah lewat 16 hari, 17 hari kurang baca Al-Qurannya, mulai besok tingkatkan lagi. Wa hafidhil lisan, orang yang selalu bisa menjaga lisannya. Makanya dulu saya di pesantren itu ada ibadah khusus. Ibadah apa? Ibadah tidak bicara. Jadi puasa bicara. Berhari-hari tidak bicara. Boleh ngomong hanya apa? Baca Quran, zikir, sholawat, sholat. Nah itu boleh. Selain itu tidak boleh ngomong. Karena belajar untuk mengendalikan omongan kita. Yang ketiga, mau memberikan makan kepada orang yang lapar. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa. Semoga yang sedikit ini memberi manfaat khususnya kepada si pribadi dan kepada kita semua. Kalau ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dan khilafnya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya dzul jalali wal ikram. Dinil Islam sallu ala nuril Fatima al Mustafa ya Rasulullah sallallahu ala al-hadi Muhammad syafi'ul di fi yaumil qiyamah.
في يوم القيامة منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم